dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Taesik. Seorang pria yang akan mencatat segala kegiatannya di sebuah buku kecil. Yang baru keluar dari penjara selama 10 tahun, dan berencana pergi menemui ibu angkatnya. Kemudian ketika dia sampai di rumah ibu angkatnya, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Yuzu, yang merupakan anak kandung dari ibu angkatnya, di mana Yuzu mengatakan bahwa ibunya sedang tidak ada di rumah. Dan kemudian Yuzu menyuruh Taesik untuk datang lagi nanti malam, tak lupa Yuzu juga menyarankan Taesik untuk pergi ke tempat pemandian terlebih dahulu. Sesampainya di tempat pemandian Taesik pun kebingungan dengan pintu lokernya. Saat kesulitan membuka pintu lokernya, Taesik justru dimarahi dengan penjaga di sana, karena mengira Taesik sedang bermain-main dengan pintu lokernya. 아저씨, Mendengar itu dia pun meminta maaf, namun Taesik yang baru pertama kali menggunakan loker itu kembali kesulitan hingga menimbulkan suara berisik di ruangan itu, yang membuat penjaga datang kembali untuk memarahinya. Namun ketika penjaga itu ingin memarahinya kembali, dia terdiam, ketakutan, karena melihat tato di seluruh tubuh Taesik. 아니, 제가 Kemudian Shin beralih ke seorang pria bernama Lee Changmu, dan Yang Qi, yang merupakan seorang tukang pukul di daerah ini, yang sedang memukuli seseorang di depan sebuah klub malam. Sementara itu polisi yang melihatnya tidak menolong dan hanya menontonnya saja. Kemudian Changmu terlihat memarahi anak buahnya yang gagal menjalani tugasnya dengan benar. Namun tak lama Changmu melihat Taesik yang sedang berjalan sendirian. Changmu pun menghampirinya dan menanyakan kabarnya. Ternyata Changmu sangat menghargai Taesik bahkan terkesan ketakutan. Dan ternyata Taesik adalah mantan gangster yang ditakuti di sana yang membuat Changmu sangat menghormatinya. 언제 나왔어? 말라니까요. 이거 아까 좀 바래다 줄게. Namun setelah Taesik pergi, Changmu menyuruh anak buahnya untuk mengawasi gerak-geriknya. Kemudian Taesik pun kembali menemui ibu angkatnya, yang sudah ada di rumah. Meskipun ibu angkat, wanita yang dijuluki Sunflower ini sangat menyayangi Taesik, dan menganggapnya seperti anak kandungnya sendiri. Taesik pun meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu, dan si ibu pun memaafkan dan menerimanya kembali. Berbeda dengan sang ibu, Yuzu justru tidak menyukai Taesik, dan dia juga mengatakan tidak akan pernah menganggap Taesik sebagai seorang kakak. 미리 얘기하는데, 야, Dan ketika akan tidur, Taesik pun berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mabuk-mabukan lagi, dan mengulangi kehidupan kelamnya dulu. 다시는 술을 마시지 않게. Keesokan harinya Shin memperlihatkan seorang politisi mafia yang bernama Cho Pan-soo, sedang berkampanye, menebar janji-janjinya di pasar bersama tangan kanannya bernama Byung-jin. Lalu Shin beralih kembali ke Taesik yang sedang membuat laporan surat pembebasan bersyaratnya, di mana polisi mengatakan jika dia membuat masalah lagi dia akan kembali di penjara. Polisi yang menemui Taesik pun tampak tidak menyukai Taesik dan menyarankannya untuk pergi meninggalkan kota ini. Taesik yang mendengar itu pun menolaknya, karena dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian Taesik pun berniat menghapus tato di badannya. Namun dokter yang melihatnya pun terkejut, dan mengatakan bahwa dia tidak sanggup menghapus tato sebanyak itu. Dokter juga mengatakan bahwa itu akan membutuhkan banyak biaya untuk menghapusnya. 어릴 적에요. Sementara di tempat lain, Ibu Sun terlihat menemui Cho Pan-soo, di mana dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan menjual restorannya kepada Pan-soo. 너한테 내 식당 내줄 생각 10원. 나쁜 놈. Keesokan harinya Taesik yang sudah mendapatkan pekerjaan di bengkel mobil, terlihat sedang diawasi oleh polisi. Kemudian polisi yang mengawasi Taesik pun menceritakan masa lalu Taesik kepada rekannya, di mana saat sekolah Taesik sangat ditakuti, dan juga Changmu dan Yang Qi pun sangat takut padanya. Di mana terungkap juga sebuah fakta, bahwa 10 tahun yang lalu kota ini dikuasai oleh seorang pria bernama Choi Do-fil, namun karena keberingasan Taesik ini, Choi Do-fil pun tidak bisa mengalahkannya, yang membuat kekuasaannya terancam. Hingga suatu hari ketika Taesik sedang asik mabuk, Choi Do-fil dan anak buahnya menyerbu dan ingin menyingkirkannya. Namun justru yang terjadi kebalikannya, di mana mereka semua malah dihabisi, dan Choi Do-fil pun tewas di tangan Taesik.
Sedangkan Changmu dan Yang Qi yang pada saat itu adalah anak buah Choi Do-fil, yang juga berniat membunuh Tae-sik pun terlihat ketakutan, dan memilih melarikan diri, di mana setelah kematian Choi Do-fil, Changmu dan Yang Qi pun mengambil alih kekuasaannya, dan bergabung dengan Pansu, seorang politisi mafia. Sedangkan Tae-sik pun dipenjara karena telah membunuh Choi Do-fil. 어떻게 짜고 친 것처럼 이렇게 비각시. 조판수! 진짜 조판수! Kemudian Shin beralih kembali ke kedua polisi itu, yang kali ini sedang menginterogasi bos Tae-sik, dan menanyakan sikap Tae-sik. Bos Tae-sik pun menjawabnya bahwa dia menyukai Tae-sik yang rajin, dan juga mengatakan kepada kedua polisi itu bahwa Tae-sik sudah berubah menjadi orang yang baik. Kemudian Shin beralih ke Tae-sik yang sedang berada di kampusnya Yuzu, untuk mendaftar di jurusan bahasa Inggris, dan tak disangka guru matematika Yuzu mengenalinya, dan sudah menyukai Tae-sik sejak lama. Bahkan ketika di penjara pun dia berusaha untuk menjenguknya. Tetapi Tae-sik yang tidak peka pun hanya bisa plonga-plongo. Saat sedang bersama Yuzu, mereka diperhatikan oleh teman-teman Yuzu, dan siapa sangka salah satu teman yang menyukai Yuzu pun cemburu, dan mengira Tae-sik adalah pacarnya. Melihat itu dia pun mengajak Tae-sik ke sebuah lorong dan menghajarnya habis-habisan, di mana Tae-sik tidak melawan dan hanya diam saja. Tapi ketika baju Tae-sik robek, dan terlihat tato di tubuhnya, mereka pun terdiam ketakutan, dan membiarkan Tae-sik pulang. Sesampainya di rumah Tae-sik pun mengobati lukanya, sementara itu Shin beralih ke Pansu yang sedang merayakan keberhasilannya setelah menjadi ketua DPR, dia juga mengungkapkan niatnya yang ingin membuat pusat perbelanjaan. Saat ini terhalang karena pemilik restoran Sunflower menolak menjual tanahnya. Lalu ia meminta Changmu dan Yang Qi untuk menyingkirkan restoran Sunflower itu terlebih dahulu. Dengan senang Changmu mengatakan bahwa dia yang akan menghancurkannya. Di keesokan harinya Changmu dan anak buahnya pun pergi ke restoran Sunflower untuk menghancurkannya. Tae-sik pun yang melihatnya, langsung menghentikannya, dengan mencekik leher Changmu dan menyuruhnya segera pergi. Changmu yang tidak mengetahui bahwa pemilik restoran itu adalah ibu angkat Tae-sik pun ketakutan, dan memarahi Yang Qi yang tidak memberitahunya. 한번 좆대봐라 이거였지? 또 선배한테 반말한. Pada malam harinya, Tae-sik pun memberikan hadiah sepatu kepada ibu angkatnya, dan juga sebuah kamera untuk Yuzu, sebagai balasan untuk buku yang pernah diberikan oleh Bu Sunflower, ketika dia berada di penjara untuk menuliskan segala kegiatan yang ia lakukan. Keesokan paginya Yuzu pun menuliskan kegiatannya di buku itu sebelum pergi berlibur. Mereka pun akhirnya pergi berlibur bersama, dan terlihat menjadi keluarga bahagia. Ketika malam harinya Tae-sik bertemu dengan Byung-jin, di mana ia mengatakan bahwa Pansu telah membeli banyak lahan untuk membangun pusat perbelanjaan. Namun niatnya terhalang oleh Ibu Sun yang menolak menjual restoran miliknya itu. Tak lupa Byung-jin juga memberi peringatan ke Tae-sik, agar tetap waspada, karena Cho Pansu adalah bajingan kejam yang akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keinginannya. 해바라기 아주머니 집에서 산다며. 그 조 회장 정말 무서운 사람이다. Di balik perbincangan itu, tanpa mereka sadari anak buah Yang Qi mendengarnya, dan segera melaporkannya, akan tetapi Yang Qi mengira, bahwa Cho Pansu memberikan pekerjaan kepada Tae-sik, untuk mengelola klub malamnya, kemudian Yang Qi menyuruh Changmu untuk segera menghancurkan restoran Sunflower, sedangkan dia yang akan bernegosiasi dengan Tae-sik. 식당 해결해라. Keesokan harinya Changmu beserta anak buahnya pun pergi ke restoran Sunflower dan mengacak-acaknya. Yuzu yang melihat itu pun tak tinggal diam, dan memukul Changmu dengan kameranya. Lalu Yuzu pun berlari menemui Tae-sik dan memberitahu kejadian itu. Restoran Sunflower pun hancur, dan kamera Yuzu pemberian Tae-sik pun rusak, akibat tadi dia gunakan untuk memukul Changmu. Tae-sik pun pergi menemui Changmu dan mengatakan kepadanya bahwa ia ingin bertemu dengan Cho Pansu. Tae-sik pun menemui Cho Pansu dan mengatakan ingin berdamai dengan Pansu, agar tidak mengganggu restoran ibunya lagi, karena Tae-sik sudah berjanji tidak akan berkelahi lagi. Kemudian Cho Pansu menawari pekerjaan di bisnis ini. Tapi Tae-sik pun menolaknya karena dia sudah memiliki pekerjaan. Cho Pansu yang merasa terhina karena tawarannya ditolak Tae-sik, segera menyuruh anak buahnya untuk menjebak Tae-sik,
agar membuat keributan yang dapat membuatnya dipenjara lagi, dan ketika sampai di bengkel anak buah Pansu langsung menghajar Taesik, bos Taesik yang mencoba melerainya pun juga ikut dihajar. Sedangkan Cho Pansu yang menghubungi polisi, dan mengatakan kepada polisi bahwa Taesik sedang membuat keributan. Namun beruntungnya Taesik berhasil menahan amarahnya dan tidak melawan. Polisi yang mengawasinya pun tidak membawanya lagi. Pada malam harinya berandal yang menyukai Yuzu pun mendatanginya, dan mengatakan bahwa orang yang dibunuh Taesik di masa lalu adalah kakak kandungnya, yaitu Choi Do-fil. 진짜네. 그래서 했다 버린 새끼를 양아들로 삼고. 내가 뭐? 어? Yuzu yang mendengar itu pun terkejut dan marah. Namun sang ibu menjelaskan bahwa dia mengadopsinya karena setelah membunuh Choi Do-fil, ia menyesalinya dan meminta maaf sambil menangis. Karena itulah ibu Sunflower menyangka bahwa Taesik adalah orang yang baik. Mendengar penjelasan sang ibu itu pun Yuzu mulai mengerti. Setelah itu pun Taesik meminta maaf kepada Yuzu atas kematian Choi Do-fil, dan ia juga mengatakan akan pergi dari rumah itu sekarang juga. Namun Yuzu mengatakan bahwa ia boleh tetap tinggal di sana bersama-sama. Sedangkan masalah kakaknya ia malah berterima kasih karena telah membunuhnya. Di mana saat itu Choi Do-fil sering memukuli ibunya saat tidak diberi uang. Kemudian keesokan harinya, Ibu Sun datang lagi ke tempat Pansu, di mana ia mengatakan bahwa jika Pansu masih mengganggunya, ia mengancam akan menyebarkan buku diari milik Do-fil, yang mana dalam buku diari itu, diketahui bahwa Pansulah yang menyuruh Do-fil untuk membunuh Taesik. Di sisi lain Byung-jin, yang mengetahui itu langsung menelpon Taesik, ia juga menyuruh Taesik agar tetap waspada, karena Pansu yang tidak akan tinggal diam dengan ancaman ibunya. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Byung-jin. Keesokan harinya anak buah Pansu pergi melukai Yuzu, dengan memukul kepalanya dengan batako, di mana membuatnya tak sadarkan diri dan harus dirawat di rumah sakit. Lalu Ibu Sunflower memutuskan pergi dari kota ini demi keselamatan keluarganya. Taesik yang mengetahui itu langsung pergi menemui Cho Pansu, di mana ia mengatakan juga akan pergi dengan keluarganya meninggalkan kota ini. Tapi sebelum itu, Cho Pansu meminta tangan kanannya untuk dilumpuhkan, dan Byung-jin lah yang menjadi eksekutornya, sambil mengatakan Taesik hanya akan bisa memegang sendok saja. Tapi kemudian ketika Byung-jin mengantarkan Taesik, dia mengatakan bahwa tangan Taesik baik-baik saja, karena dia tidak memotong nadinya. Kemudian Pansu memerintahkan Yang Ki untuk membunuh Ibu Sun, dan membuatnya seolah bunuh diri. Tanpa pikir panjang Yang Ki langsung melaksanakannya, dan mencekik Ibu Sun sampai tewas. Kemudian dia menghapus jejaknya, seolah kematian Ibu Sun akibat bunuh diri. Sementara Taesik yang baru pulang, dikejutkan melihat ibunya yang sudah tergantung tak bernyawa. Ia sempat mempercayai bahwa ibunya bunuh diri, tapi tak lama kemudian dia menemukan anting Yang Ki di kamar ibunya. Dalam kesedihan itu membuatnya melupakan janjinya untuk tidak minum alkohol dan berkelahi lagi, di mana ia juga bersumpah untuk membalas dendam kepada Pansu. Taesik yang diselimuti dendam dan kesedihan pun terlihat mabuk lagi, sambil meratapi kematian ibunya. Sementara itu Pansu dan anak buahnya yang sedang merayakan keberhasilannya, dikejutkan dengan kedatangan Taesik. Sambil menangis Taesik mengatakan bahwa ia ingin menuntut balas atas kematian ibunya. Dengan melempar anting milik Yan Ki yang tertinggal di kamar ibunya, tak lupa ia juga menanyai orang yang telah melukai Yuzu. Lalu ia menyuruh Byung-jin keluar dari ruangan itu, jika masih ingin hidup. Anjay, dalam keadaan mabuk Taesik pun mengamuk, menghabisi anak buah Pansu satu persatu. 그리고 병준이 형 나가. Hingga pada akhirnya tersisalah Pansu sendirian, tanpa ampun Taesik pun menghajarnya. Hingga modar, dan pada akhirnya Taesik pun berhasil membantai mereka semua. Setelah membantai mereka semua atas kematian ibunya, Taesik yang masih diselimuti kesedihan pun hanya bisa terdiam, sambil mengingat kenangan indah bersama ibunya. Namun Taesik yang sudah frustasi akan hidupnya pun akhirnya juga ikut memilih mati dengan kobaran api, dengan penuh kedamaian. Di akhir film kita diperlihatkan Yuzu, yang sudah pulih dan menyelesaikan pendidikannya.
sedang mengenang masa-masa indah bersama ibunya, dan juga Taesik. Dan film pun berakhir.